Video kali ini gue bakalan review iPhone 13 Pro Max yang gue beli dengan harga 4.400.000. Kenapa harganya bisa semurah itu? Padahal HP ini punya memori internal 256GB yang menurut gue itu memorinya besar, serta HP ini pun masih oke chip serta spesifikasinya di tahun 2026 ini. Jadi iPhone 13 Pro Max yang gue beli ini, dia ini adalah iPhone 13 PM Pro Max. Kondisinya bypass WiFi alias WiFi only, jadi nggak bisa pakai kartu. Makanya harganya itu dibanderol yang tadinya 4,7, dapat potongan diskon lagi di toko Oren jadi 4,4 juta. Untuk video unboxingnya kalian bisa lihat nih, gue sisipin di video ini, dan screenshot dari pembeliannya ada di layar juga guys. Oke, jadi untuk unitnya ini kondisinya seperti ini ya. Ini sangat-sangat ya worth it sih dari harga serta spek sama HP yang bisa gue dapetin dengan harga segitu. Kita bakalan bahas dulu dari bodinya dulu ya. Di sini kalian bisa lihat bodinya bener-bener mulus banget, sama sekali nggak ada lecet ya. Karena bagiannya stainless nih bagus banget, dan ini warna favorit gue banget sih di seri iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max, yaitu warna Sierra Blue nih guys. Beberapa kali kemarin dapat 13 Pro Max yang bypass itu warnanya hijau, dan menurut gue ini jauh lebih mewah warnanya guys. Ini untuk di bagian pinggir-pinggirnya juga tadi gue bilang nggak ada lecet sama sekali, mulus ya. Bagian backdoor juga mulus banget nih, kan bisa lihat. Bener-bener sangat-sangat kinclong banget tuh di bagian dari samping. Entah kenapa warna ini tuh terasa sangat-sangat elegan banget ya, mewah banget gitu guys. Untuk di bagian kameranya juga, kameranya lidar sensor aman. Kameranya ada 3 di sini boba ya. Dia punya chipset HP ini A15 Bionic seperti iPhone 13. Cuman harganya dia bisa 4.400.000, dia di sini udah diganti layarnya. Nah, jadi layar yang dipakai ini udah enggak promotion display ya. Terusnya bagian bezel bawahnya juga agak tebal, lebih tebal sedikit dibanding yang bawaannya. Tapi untuk fitur True Tone dan Face ID-nya dia masih on guys, kan bisa lihat juga di sini. Ini iCloud gue ya. Udah login buat download beberapa apps dan game. Face ID-nya juga on, jadi buat kalian yang ya di sini Face ID-nya on. Buat kalian yang baru nonton ya iPhone bypass tuh ya kayak gini gitu. Jadi sebenarnya ini adalah iPhone normal yang dia ini nggak ada perbedaan dengan iPhone yang tidak bypass. Hanya saja HP ini bypass WiFi gitu. Dia untuk fitur-fiturnya jadi semua masih ada ya, kayak dari Face ID dia masih on, terusnya di bagian True Tone juga dia masih on, dan dia ini baterainya juga masih bawaan nih guys, masih ori, baterainya ada di 83%. Untuk HP ini dia punya chipset sama seperti iPhone 13 ya, A15 Bionic. Dan kemarin juga nih gue juga ada nih contoh iPhone 13 yang versi bypass. Ini iPhone 13 bypass WiFi, dan ini iPhone 13 Pro Max bypass WiFi. Meskipun keduanya ini sama-sama iPhone seri 13, tapi ini yang seri basic banget ya, dan ini seri Pro Max-nya. Meskipun sama-sama iPhone 13, tapi beda. Yang ini tuh jauh lebih mewah banget nih guys. Dia punya chip yang sama ya, A15 Bionic, cuman bedanya di RAM. Untuk di iPhone 13 ini, yang kiri dia ini RAM-nya di 4GB. Sedangkan yang 13 Pro Max ini RAM-nya ada di 6GB.
Untuk memori internalnya iPhone 13 ini di 128 dan iPhone 13 Pro Max nya ada di 256 GB. Beda juga dari layarnya ya, meskipun yang iPhone 13 ini dia layarnya masih OLED, dia belum promotion display, tapi kalau layarnya ori dia masih bagus banget guys. Kita bisa lihat untuk di bagian bezelnya juga lebih tipis. Ini layar ori nih, yang ini nih di iPhone 13. Ini juga untuk fitur-fiturnya juga masih on semua guys di iPhone ini, di iPhone 13 nih. Ini harganya itu di 3 jutaan kalau yang iPhone 13 biasa ya, karena dia full ori dan semuanya original. Untuk Face ID, True Tone, ini baterainya juga masih ori, ada di 89% guys baterainya. Dia memorinya tapi yang ini ada di 128 GB. Face ID juga di sini masih on. Ini guys masih nyala semuanya, yang aman. Sedangkan untuk yang iPhone 13 Pro Max ini dia memorinya ada di 256 GB nih guys. Kita bisa lihat penyimpanannya bener-bener super worth banget ya, di 2026 guys. Meskipun layarnya dia udah diganti tapi dia masih OLED guys, kan bisa lihat ya. Kalau dimatiin ini dia bukan layar IPS, gelap layarnya. Tuh, dan ini dia untuk HP-nya seperti ini guys. Untuk dari kameranya, meskipun dia iPhone bypass ya, tapi dia sama-sama bagus banget nih guys. Tuh. Kalian lebih suka mana nih, iPhone 13 atau 13 Pro Max dari kameranya? Kali satunya masih aktif, 0,5 nya masih aktif nih guys. Terusnya untuk video juga smooth banget ya keduanya. Ini cocok banget sih buat kalian yang bener-bener cari HP ini buat HP kedua mungkin ya, kayak buat konten, terusnya buat live streaming, buat live online shop kalian gitu. Atau misalkan kalian buat konten kayak bikin video sinematik, ini cocok banget karena kedua-duanya nih sudah ada cinematic mode nih guys. Tuh, udah ada cinematic mode dua-duanya. Dan hasil kamera benar-benar tajam banget. Tuh, cakep banget ya. Yang bisa lihat, tapi kok kayak bagusan yang 13 ya? Mungkin karena dari kualitas layarnya dia cakep ya. Yang kadang ini kayak agak berminyak atau emang kayak gitu ya. Jadi dia untuk hasil kameranya bagus. Dan iPhone bypass itu kelemahannya apa sih? Yang pertama, kalian nggak bisa reset pabrik. Jadi kalau misalkan kalian reset pabrik, HP-nya ini bakalan masuk ke lock activation lagi, tapi itu bisa tetap di bypass ulang lagi, namanya di rebypass menggunakan tools yang udah disediakan, contohnya kayak Removal Pro kayak gitu. Terusnya dia ini nggak bisa update iOS, kadang sistem pembaruannya itu di lock, jadi di disable. Kalian setiap masuk sistem pembaruan itu dia nge-lag, dia nggak bisa di update, jadi stuck di iOS yang udah dipakai aja. Contohnya kayak di iPhone ini ada di iOS 26.1, yang ini di 26.1 juga. Jadi overall sih masih aman ya, serta karena iOS-nya juga masih iOS terbaru dan baru ada pembaruan ke iOS 26.2. Tapi di iOS 26.2 ini belum bisa ya, karena belum di patch ulang untuk toolsnya. Nah, jadi saran gue sih kalian tetap stay di iOS 26.1 aja kayak gitu. Untuk fitur-fitur lainnya sih nggak ada perbedaan ya, overall sih sama dengan iPhone yang normal, cuma memang harganya berkali-kali lipat jauh lebih murah kayak gitu guys. Oke, kalau kata kalian iPhone bypass gini worth it atau enggak? Kalian ngeluarin duit harga 3 juta, 4 juta, tapi kondisi kayak gini WiFi only, tapi kalian bisa dapetin brand image-nya sebuah Apple, terusnya kalian bisa dapetin premium HP-nya sebuah Apple, dan kalian bisa dapetin experience menggunakan iOS 26 serta kamera iPhone yang bener-bener cakep banget. Apalagi dipakai buat main game, kedua chip ini sih masih oke banget sih, masih bagus banget buat game. Gimana kalau kata kalian, worth atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.